Hah? Lega gak? Alhamdulillah lega, udah selesai, akhirnya nggak ada BP lagi, udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Mungkin udah ada orang nggak dia? Hah? Udah pasti baju orang nggak? 1.000.000%. Tadi sempat kesulitan nggak? Kan ini sempat kesulitan nggak tadi jawab pertanyaan? Enggak sih, enggak lancar karena kan semua udah diketahui kan, tinggal dia ditanya dijawab gitu aja, lancar semua. Niki, mungkin dari beberapa pertanyaan atau fakta yang terungkap di atas ada yang bikin geram nggak sih? Geram semua lah, kalau geram ya geram semua. Dokter Oki juga geram pas tahu ya kan, karena waktu hasil visum kan Dokter Oki juga tahu, Dokter Oki juga dikasih tahu ternyata emang betul begitu, karena kan Dokter Oki kan juga dokter kan. Iya. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak pasti geram sebagai orang tua. Nah, Niki, tadi pertanyaannya yang diperdalam oleh penyidik seputar apa aja sih? Nggak boleh kita sampaikan. Yang terpenting dari pertanyaan tadi itu ada yang paling inti ditanya tadi. Laura Mezani Mawardi itu siapa? Itu anak saya yang lahir tanggal sekian. Terus apa buktinya kalau itu anakmu? Ini buktinya dikeluarkan sama Niki. Jadi buktinya akte kelahiran masih asli, kartu keluarga masih ada. Itu yang membuktikan bahwa Laura itu adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya orang-orang yang teriak-teriak selama ini. Ya, paham? Itu yang paling penting. Kalau itu saya jawab boleh, yang lain saya tidak boleh jawab. Karena yang lain itu menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang lagi dilaporkan, jadi tidak boleh. Tapi kalau identitas Laura sudah dijelaskan, dia anaknya Nikita. Nikita Mirzani mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmid, kunjungan Nikita Mirzani adalah untuk menjalani pemeriksaan lanjutan perihal laporannya terhadap Fadel Bajide atas dugaan pencabulan dan aborsi terhadap putrinya. Total 58 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Nikita Mirzani terkait proses hukum ini. Menurut Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita, proses pemeriksaan hari ini membuat persoalan semakin terang. Nikita baru selesai melakukan pemeriksaan. Pada intinya ada 58 pertanyaan dan semuanya sudah dijelaskan, ujar kuasa hukum Fahmi Bahmid di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, semuanya itu semakin terbuka persoalan ini. Kapan terjadinya? Menggunakan apa? Semua sudah dijelaskan sama kita, Fahmi Bahmid menambahkan. Nikita menyampaikan sejumlah saksi yang akan dihadirkan. Dalam pemeriksaan ini, Nikita menyampaikan sejumlah saksi yang dihadirkan terkait laporannya. Hanya saja, Fahmi enggan mengungkap identitas para saksi yang dinilai mengetahui persoalan ini. Selain beberapa pertanyaan, Nikita juga menyampaikan saksi-saksi yang mengetahui persoalan ini. Namun, saksinya harus saya lindungi. Saya tidak boleh sampaikan, kata Fahmi. Dalam kesempatan sama, Nikita mengucap syukur karena proses pemeriksaan berjalan lancar. Menurut Nikita, kini tinggal menunggu polisi memanggil terlapor untuk diperiksa. Menunggu yang terlapor dipanggil. Alhamdulillah lega, udah selesai. Akhirnya nggak ada BAP lagi, udah selesai. Tinggal menunggu dipanggil yang terlapornya, dan 1.000.000% Nikita yakin Fadel Bajide menjadi tersangka pada kasus ini. Kita barusan selesai dilakukan pemeriksaan. Pada intinya ada 58 pertanyaan dan semuanya sudah dijelaskan. Dari hasil pertanyaan-pertanyaan tadi, semuanya itu semakin terbuka persoalan ini. Artinya kapan terjadinya, menggunakan apa, semua sudah dijelaskan sama kita. Seperti itu. Ada 58 pertanyaan. Ya, bukti disampaikan karena ada beberapa rekaman-rekaman percakapan itu bagian dari pemeriksaan tadi, sampaikan semua. Jadi selain beberapa pertanyaan juga menyampaikan saksi-saksi yang mengetahui persoalan ini, tapi saksinya harus saya lindungi, saya tidak boleh. Ini udah nggak nih? Hah? Udah nggak? Alhamdulillah lega, udah selesai, akhirnya nggak ada BP lagi, udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Udah pasti baju orang nggak nih? Hah? Udah pasti baju orang nggak?
1.000.000%. Tadi sempat kesulitan Iya, nggak? Kan Niki sempat kesulitan nggak dari jawab pertanyaan? Enggak sih, enggak Lancar. lancar karena kan semua udah diketahui kan. Tinggal ditanya dijawab gitu-gitu aja. Lancar semua. Niki, mungkin dari beberapa pertanyaan atau fakta yang terungkap di atas ada yang bikin geram nggak sih? Geram semua lah, kalau geram ya geram semua. Dokter Oki juga geram pas tahu ya kan. Karena waktu hasil visum kan Dokter Oki juga tahu, Dokter Oki juga dikasih tahu ternyata emang betul begitu. Karena kan Dokter Oki kan juga dokter kan. Iya. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak pasti geram sebagai orang tua. Dan Niki, tadi pertanyaannya yang diperdalam oleh penyidik seputar apa aja? Nggak boleh kita sampaikan. Yang terpenting dari pertanyaan tadi itu ada yang paling inti ditanya. Laura Mezani Mawardi itu siapa? Itu anak saya yang lahir tanggal sekian. Terus apa buktinya kalau itu anakmu? Ini buktinya, itu ada salah. Jadi buktinya akte kelahiran masih asli, kartu keluarga masih ada. Itu yang membuktikan bahwa Laura itu adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya orang-orang yang teriak-teriak selama ini. Ya, paham? Itu yang paling penting. Kalau itu saya jawab boleh, yang lain saya tidak boleh jawab. Karena yang lain itu menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang lagi dilaporkan. Jadi tidak boleh. Tapi kalau identitas Laura sudah dijelaskan, dia anaknya Nikita. Jadi yang punya hak adalah Nikita Mirzani berdasarkan akte kelahiran dia belum 18 tahun. Oke? Kak Niki, Kalau misalkan Fadil jadi tersangka emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Fadil? Jadi tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya? Tapi katanya nggak bisa masuk mobil buat ngancurin rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang, mungkin 20 orang untuk merubuhin rumah. Nah, kali ini ada isu di luar, ada isu-isu aja gitu kan, ada isu katanya Rasman udah mau ngelepas jadi kuasa hukum. Nah itu Gimana pandangan? yang kenal Bang Rasman, ya sekarang kita panggil Abang. Gimana? Pura-pura ninja lagi. Kalau saya sih cuman kalau seandainya udah disuruh Niki untuk menanggapi, saya hanya bisa katakan misalnya saya contoh Bang Fahmi ya, kalau kita sebagai kuasa hukum itu sehendaknya kita berbicara sesuai substansinya saja, jangan melebar kemana-mana ke A, ke B, ke C, sehingga jadinya takutnya jadi blunder sendiri. Dari awal juga sudah saya bilang, seandainya kalau mau mengambil kasus seperti ini tolong hati-hati, jangan sampai malah jadinya nama baik Abang atau saya bilang Bang Rasman akan jadinya tercemar, karena sebenarnya duduk kasus ini kan udah jelas sekali ya sebenarnya, tapi karena terlalu jauh menurut saya, terlalu melenceng kemana-mana antara A, I, U, E, akhirnya ya jadinya blunder sendiri. Layaknya kalau menjadi kuasa hukum, misalnya kalau saya lihat Bang Fahmi ya, kalau kalian sebagai wartawan kan kalau kalian tanya A, beliau jawab A, kalau seandainya udah di luar dari substansinya beliau tidak mau menjawab. Maka dari itu pentingnya juga ya strict aja deh ke permasalahan ini. Kalau seandainya nanti beliau udah nggak mau lagi jadi kuasa hukum, karena pernah saya beliau bilang waktu konferensi pers waktu lagi di Zoom bareng dari awal dengan saya dengan Niki, dia bilang kalau seandainya memang ditemukan untuk adanya kebohongan kliennya dia akan mundur. Nah saya mau lihat nih apakah mundur atau tidak ya, tapi kayaknya udah telat ya, udah telat sih gitu. Kak Niki, sampai sejauh ini sesuai nggak sih dengan yang diharapkan gitu? Sesuai, semua sesuai on the track, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Memang tadi juga ngobrol di atas, polisi berhati-hati dalam menangani kasus ini, karena kasus ini bukan kasus yang biasa ya Bang ya. Ini kasus anak di bawah umur, jadi semuanya harus detail, rumah sakit, orang-orang yang membantu, segala macam itu harus ditanya. Dan alhamdulillah semuanya sudah rampung, tinggal saksi-saksi yang kemarin jadi saksi klarifikasi, sekarang di BAP ulang, gitu aja. Kak Niki, ini kan salah satu kasus dari mungkin sekian banyak yang nggak speak up seperti itu kan. Mungkin bisa ada yang ingin disampaikan mungkin untuk. Iya, nah ini juga untuk para ibu-ibu atau orang tua di luar sana, kalau kalian punya anak masih di bawah umur, mau mendapatkan kasus yang sama seperti saya, jangan ragu, jangan takut untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat di rumah masing-masing, daerah masing-masing gitu. Insya Allah kan polisi pasti bakal menindaklanjuti. Kak Niki, Laura nanti bakal diperiksa juga kan? Iya. Udah siap mendampingi juga kan? Siap. Ya, banyak yang mau dampingi, tuh ada Dokter Oki juga sebagai penenang yang kita tahu kan Bapak Beri ya. Ya, ada juga abangku nanti, ada juga aku, ada Bang Fahmi, semuanya udah siap mendampingi.
Jadi kapan mungkin akan bertemu secara langsung sama Loli? Pasti ketemu. Minggu depan pasti ketemu. Tapi yang saya senangnya sih dengan berjalannya waktu, Allah itu maha baik ya, akhirnya terbuka semuanya, siap tabir-tabir semua orang yang selama ini Laura bela, akhirnya kita lihat ya kualitas orang itu, bagaimana orang-orang itu menjelekkan Laura ya. Banyak sekali kalian lihat dengan konferensi persnya, ada juga yang melakukan live ya. Menjelekkan Laura dengan fitnah-fitnahan. Itu Laura harus tahu itu orang, kualitas orang yang selama ini dia bela. Mungkin saya pikir bukan dia bela, tapi diduga terbrainwash otaknya, memikirkan seakan-akan mereka itu orang baik. Kak Niki akan protect banget ke depan untuk anak-anaknya. Oh iya, dari dulu juga udah protek. Cuman kan kalau udah lepas dari genggaman kan yang bisa apa. Tapi kan sekarang yang penting sudah diperbaiki, sudah insya Allah juga dalam waktu dekat mungkin bisa digenggam lagi sama saya. Jadi ya doain aja semoga masalah ini cepat selesai supaya nggak berlarut-larut. Dan terbukti juga waktu Laura masih dalam tinggal sama Niki, bagaimana Niki benar-benar menjaga anaknya ini, gitu aja. Dan saya tidak pernah menelantarkan anak ya, karena dari bayi sampai umur 16 tahun disekolahkan dengan baik. Ya mungkin ada miss-nya di 1 tahun ke belakang ini, gitu, karena dia kan jauh sekali di UK. Soal komentar yang Saya nggak kenal manusia kera, saya nggak mau mengomentari marsupilami. Jadi kalau mau nanya seputaran manusia aja. Kan Niki masih bolehin Laura sekolah di luar Laura kota? sekolah, Laura pasti akan sekolah lagi. Sudah dipersiapkan semua sekolahnya, masih di luar negeri, tapi tidak saya kasih tahu di mana. Jadi masuk kedokteran aja ya. Insya Allah. Biar kayak Dr. Oki lah. Aku menanggapi komentar-komentar yang Saya nggak kenal keluarga kera Eda itu, jadi saya tidak mau menanggapi, karena biar bagaimanapun bahwa permasalahan ini dimulai itu dari manusia kera itu. Harusnya Laura bersekolah dengan baik di asrama, yaitu sekolah di Taunton. Taunton itu di UK adalah sekolah nomor 2 terbaik, dan itu bukan murah, sekolah itu mahal sekali. Hanya orang-orang yang berduit yang bisa masuk ke sekolah itu dan yang berotak pintar. Nah, gara-gara dia mendekati anak saya terus, Laura, akhirnya Laura jadinya terpancing, malah kabur dari asrama. Kak Niki, menyesal nggak sih 1 tahun belakangan itu agak miss dalam pengawasan terhadap LM? Menyesal, ya menyesal tidak menyesal. Ini kan hidup ya, kita kan nggak pernah tahu ke depannya bakal dapat musibah apa lagi. Jalanin aja lah. Kalau memang ada yang salah, kita betulin. Nanti bakal lebih protektif lagi nggak sih Kak, biar LM nggak kenal orang-orang yang toksik lagi? Sampai tua pun akan saya protek kalau saya masih berumur panjang. Nanti ketika Laura bakal bersekolah lagi kan dia keluar negeri, ada pengawasan khusus atau seperti apa nggak sih? Nggak ada, kan karena sudah dewasa mungkin dia bisa belajar dari masalah yang sekarang. Siapa tahu banyak perubahan, amin, ya kan? Ya, karena dia anak satu-satunya perempuan. Dan Laura banyak sekali cita-citanya yang pengen dia capai. Dia itu anak super pintar. Laura itu IQ tertinggi di sekolahnya. Dan dia masuk tahun-tahun itu bukan karena bayar. Di UK itu nggak ada sombong-sombong kayak di Indonesia. Jadi kalau kalian nggak pintar, kalian nggak bisa masuk. Walaupun punya uang bermiliar, triliun pun sekalipun nggak bisa masuk situ. Jadi Laura anak yang pintar, anak yang pandai. Sayang sekali kalau dia tidak melanjutkan sekolahnya. Makanya dari sekarang ini aku, Dr. Oki, Bang Fahmi semuanya sibuk cari sekolah yang terbaik di luar negeri supaya tidak terkontaminasi dengan makhluk-makhluk astral di Indonesia. Tapi rencana itu udah diketahui Laura atau? Laura sudah tahu. Sekarang dia lagi belajar juga di Rumah Aman. Dia setiap hari baca buku. Dia juga saya kirimin video-video dari orang-orang yang dia bela, ternyata bicaranya seperti itu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan yang baik. Laura boleh pacaran lagi nggak sih Kak Niki? Boleh, asal jangan sama Kang Semir dan sejenisnya. Atau mau ada rencana jodohin gitu, ketemuin sama laki-laki yang baik? Pasti ketemu nanti. Tapi biar Laura sekolah dulu, karena dia pasti rindu sama sekolah. Bukan rencana pulang? Laura belum tahu pulangnya kapan, kan masih dalam proses. Ini masih dalam proses. Kak Niki sebagai seorang ibu, pelajaran apa yang didapat dari peristiwa ini? Sebagai seorang ibu, apa pelajaran yang didapat? Iya, banyak sekali ya. Walaupun kita melakukan yang terbaik, pasti ada kurangnya terus di mata anak. Mau memberikan yang terbaik, pasti anak ada yang nggak setuju. Tapi ya
resiko menjadi orang tua apalagi single parent. Ya nikmatin aja. Laura sendiri ada penyesalan? Menyesal pasti, harusnya kan dia bentar lagi kuliah nih. Dan Laura pasti kalau kuliah lulus dari tahun dia pasti bisa dapat kampus-kampus yang ternama di dunia. Itu udah dijamin pasti. Cuma gara-gara si Kang Semir ya kan dan keluarga Mas Tukilami akhirnya dia harus menunda pendidikannya, tapi tidak apa-apa. Ya kan yang balik tadi saya ya, yang tadi saya kasih tahu, Laura anak yang pinter, pasti dia bisa mengejar pelajaran-pelajaran yang tertinggal. Laura jadi sendiri sudah menganggap hidupnya sudah selesai dengan M. Laura jadi benci sama si Fadel nggak Iya, sih? dia sadar bahwa kenapa ya? Kok gue kok sama begitu ya gitu. Nah, pokoknya kurang lebih. Niki, kamu sudah berbesar hati belum dengan kondisi Laura sekarang? Sudah harus, kita harus ikhlas dong. Ya kan, waktu kan tidak bisa diputar. Jadi yang sudah terjadi diikhlaskan. Sekarang lagi pengobatan juga supaya jasmani, rohaninya Laura juga sehat. Oke, terima kasih Kak Niki. Jalan.